Kemudian untuk poin yang terakhir nih, lumayan panjang ya pembahasan kali ini karena memang aku pengen kupas secara tuntas gitu. Karena emang banyak banget yang request, Kak tolong bahas tentang beasiswa ISDB ini kan. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas tentang jurusan apa aja yang disediakan oleh program beasiswa ISDB ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah kan daftar beasiswa YTB, udah pernah ngisi aplikasi di sistem TBBS, kalian pasti hafal banget nih kalau jurusan itu bakal tercantum di bagian paling belakang gitu. Jadi maksudnya kalau kalian udah ngisi semua, kan udah capek ngisi semua, baru bisa lihat jurusan. Dan itu kadang-kadang membuat gemes kan, karena kayak udah penasaran, gue bisa pilih di jurusan apa ya, di universitas mana ya, di kota mana ya, kan biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi di sini aku kemarin udah observasi juga dan aku menemukan di beasiswa ISDB ini ada 51 jurusan yang tersedia dan di sini aku bakal sebutin satu-satu gitu. Nah, jadi untuk jurusannya itu pertama kali aku lihat ya aku agak ketawa-ketawa juga gitu. Maksudnya karena emang jurusan yang ada itu lumayan jarang terdengar gitu oleh aku, mungkin apa aku yang bodoh, aku juga nggak tahu kan. Jadi kayak jurusannya itu unik-unik gitu. Karena emang sesuai dengan tadi kan tujuannya untuk Sustainable Development Goals yang ada 17 poin itu. Jadi kita lihat aja jurusannya di sini. Yang pertama jurusannya ada Agricultural Biotechnology atau bioteknologi pertanian. Terus habis itu ada lagi Agricultural Economics, ekonomi pertanian. Kemudian ada, apa bahasa Indonesia ya biar cepet ya. Kemudian ada teknik dan teknologi mesin pertanian. Kemudian struktur pertanian dan irigasi. Kemudian teknik aquakultur. Kemudian jurusan arsitektur, jurusan biologi, jurusan biology teaching. Nah, ini agak bingung juga aku kan. Biasanya kan kalau jurusan di Indonesia kan adanya biology education kan, atau pendidikan biologi. Nah, di sini tuh tulisnya biology teaching atau pengajaran biologi gitu. Aku nggak tahu apakah sama nggak sama pendidikan biologi gitu. Ini soalnya pengajaran biologi gitu. Kemudian ada lagi teknik biomedis, kemudian teknik kimia, jurusan perencanaan kota dan wilayah, jurusan teknik sipil, teknik komputer, kedokteran gigi, ekonometrik, kemudian ekonomi, kemudian teknik listrik dan elektronik, kemudian ada lagi ini yang lucu sih, Electronic and Communication Engineering. Bukan lucu sih, sorry, mungkin aku yang nggak tahu kan. Jadi Electronic and Communication Engineering, teknik elektronik dan komunikasi gitu. Biasa kan kalau di Indo ya setahu aku itu teknik elektronik aja, ilmu komunikasi aja. Cuman ini dia teknik elektronik dan komunikasi gitu. Ini kayak pertama kali aku dengar gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh sharing ya informasinya. Kemudian ada lagi, ini aku nggak ngerti jurusannya, itu tulisannya field crops gitu. Kalau diartiin secara bahasa Indonesia ya artinya kan jadi tanaman lapangan gitu. Aku udah coba-coba cari juga field crops itu jurusan apa, cuman nggak nemu gitu. Kalau kalian tahu field crops itu jurusan apa, tolong kasih info juga ya, kita sharing bareng-bareng ya. Karena emang ada ya jurusan tanaman lapangan ya. Kemudian ada juga jurusan teknik kehutanan, teknik geologi, bimbingan dan konseling psikologis, kemudian manajemen kesehatan. Kemudian ada jurusan hortikultura atau ilmu perkebunan gitu. Ini aku nggak tahu sih, aku baru pernah dengar gitu. Ilmu perkebunan, biasa kan ilmu kehutanan gitu-gitu ya. Kemudian ada lagi teknik industri, terus habis itu ada lagi information system engineering atau rekayasa sistem informasi. Kemudian ada ini nih yang unik juga nih, international medicine. Nah, kalau kedokteran kan medical ya jurusannya ya, jurusan kedokteran, medical department gitu. Nah, ini tuh international medicine yang kalau kita artikan tuh pengobatan internasional gitu. Jadi ini aku yakin ini bukan jurusan kedokteran, tapi lebih kepada obat-obatan gitu. Tapi bukan farmasi cuy, karena farmasi ada lagi jurusannya gitu. Kalau kalian tahu tolong sharing ya, aku kayak bener-bener awam sama jurusan-jurusan ini nih. Kemudian ada lagi hubungan internasional, terus ada lagi yang ini lucu juga.
Ini Istanbul Medicine. Kalau tadi kan International Medicine, oke lah masuk akal ya, mungkin pengobatan internasional. Nah, si ini Istanbul Medicine, pengobatan Istanbul. Setelah aku cek informasi universitasnya, emang cuma ada di Istanbul University gitu. Aku juga nggak tahu nih. Kemudian ada lagi International Trade, perdagangan internasional, kemudian jurnalisme, hukum, terus ada lagi nih Map Engineer. Map kan peta ya, engineer kan teknik ya, atau insinyur gitu kan. Jadi kalau kita artiin insinyur peta, aku juga tahu, aku belum pernah dengar jurusan kayak gini, serius. Terus ada lagi teknik mesin, teknik mekatronika, media dan komunikasi, jurusan medicine, pengobatan. Nih pengobatan doang. Tadi kan ada ya international medicine ya. Kemudian ada lagi ini meram medicine. Aku nggak tahu meram medicine tuh apa gitu. Obat meram kan nggak mungkin ya. Terus habis itu lagi ada teknik pertambangan, terus keperawatan, nutrisi dan dietetika, kemudian farmasi. Nih farmasi ada nih. Kemudian fisika, ilmu politik, terus ilmu politik dan hubungan internasional nih. Dua-duanya ada. Jadi tadi kan ada ilmu politik doang, ada hubungan internasional doang. Ini gabung nih, ilmu politik dan hubungan internasional, political science and international relations. Kemudian ada ilmu politik dan administrasi publik, kemudian sosiologi, kemudian software engineering atau rekayasa perangkat lunak lah ya. Kemudian statistik dan kedokteran hewan. Itu dia 51 jurusan yang tersedia di ISDB ini. Dan untuk S1 kulihat kayak kalian bisa pilih lah semua jurusan yang kalian mau, sama lah kayak ITB reguler. Cuman kalau S2 aku kurang paham nih, kayaknya yang bisa dipilih itu atau yang akan muncul di sistem TBBS adalah jurusan-jurusan yang sama dengan background pendidikan sebelumnya. Nanti kalau kalian yang daftar S2 atau S3 tahu, tolong share ya di kolom komentar, karena aku belum observasi juga untuk S2 dan juga S3. Kemudian untuk jurusan-jurusan ini, nanti kan kalian sama aja kayak di sistem TBBS, kayak ITB reguler, kalian bisa klik di jurusannya, kemudian habis itu bisa lihat pilihan universitas-universitas yang tersedia, dan juga bahasa apa yang digunakan. Jadi sama aja, misalkan kayak ini nih, kayak misalkan tulisannya, jurusannya, misalkan cuman arsitektur doang, nah itu artinya bahasa Turki gitu, bahasa pengantarnya. Tapi kalau tulisannya arsitektur dalam kurung English, itu artinya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian kalian bisa klik di sini, lihat. Nah, kalau untuk requirement-nya apa, kayak persyaratan dokumennya apa aja. Misalkan di sini TOEFL atau IELTS atau apa gitu yang dia minta untuk sertifikat bahasa. Kemudian sertifikat yang lain lagi yang dia minta apa gitu. Jadi kurang lebih sama aja gitu kayak si beasiswa YTB reguler gitu. Terus habis itu di sini di poin ini juga ada dia tuliskan kalau untuk pemilihan universitas maksimal 12 universitas. Sama lagi kayak di YTB untuk anak S1 undergraduate student, kalian cuma boleh milih kota-kota besar itu tidak lebih dari setengah dari jumlah total yang kalian pilih. Misalkan kalau kalian pilihnya itu 12 universitasnya, berarti kota-kota besarnya itu tidak boleh lebih dari 6 seperti itu. Tapi kalau untuk S2 dan S3 karena di sini nggak tertulis, jadi aku asumsinya S2 dan S3 tuh boleh pilih di kota mana aja yang dia mau gitu. Dan kemarin, dan aku baru sadar tahun-tahun ini gitu. Soalnya pas aku daftar kemarin aku ikutin peraturan untuk anak undergraduate student gitu. Jadi saran aku kalian baca baik-baik apa yang tertulis di informasi di sistem TBBS itu. Jadi ya udah, S2 sama S3 bebas pilih berapa aja di kota besar ataupun kota kecil atau whatever yang kalian mau gitu. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini aja deh pembahasan tentang beasiswa ISDB atau Islamic Development Bank ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan aku ada keliru informasi yang aku berikan, tolong koreksi ya di kolom komentar. Karena memang beasiswa ini benar-benar perdana banget di tahun ini gitu. Jadi kita biar bisa saling sharing bareng-bareng gitu kan, untuk menjadi amal jariah ke depannya, amin gitu. Untuk kalian yang daftar beasiswa ini, semangat ya. Semoga nanti bakal dapet kabar baik di bulan-bulan interview YTB. Semoga kalian nanti bakal lulus di interview beasiswa YTB reguler dan juga beasiswa YTB ISDB ini. Oke teman-teman, kalau gitu aku Fadia Muksen pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Giris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.